Di tengah dunia yang kelihatannya makin modern, makin digital, makin canggih, ada satu kenyataan yang seringkali tidak disadari banyak orang. Bahwa ketika sistem mulai goyah, ketika ekonomi mulai retak, dan ketika kepercayaan pada uang mulai luntur, hanya ada segelintir aset yang benar-benar bertahan. Bukan saham yang naik turun tiap menit, bukan juga angka saldo di aplikasi bank yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya cuma deretan digit di layar. Sejarah berkali-kali menunjukkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, jauh lebih kuno, tapi juga jauh lebih kuat. Tanah dan emas. Dua benda yang sejak ribuan tahun lalu selalu muncul lagi dan lagi sebagai benteng terakhir manusia ketika krisis datang. Dan anehnya, justru di zaman yang katanya paling maju ini, banyak orang malah semakin jauh dari dua aset paling tua itu. Mereka sibuk mengejar instrumen modern, ikut tren investasi yang rumit, dan percaya bahwa sistem finansial hari ini akan selalu berdiri kokoh. Padahal kalau kita mundur sedikit saja melihat sejarah, hampir semua sistem uang pada akhirnya pernah runtuh. Kerajaan runtuh, mata uang hancur, inflasi menghancurkan tabungan, tapi tanah tetap tanah, emas tetap emas. Gue tidak sedang bicara soal teori konspirasi, bukan juga sedang menakut-nakuti. Kita cuma perlu jujur melihat pola sejarah. Hampir setiap peradaban besar selalu mengalami fase yang sama. Awalnya stabil, kemudian berkembang, lalu masuk fase ekspansi besar-besaran, utang mulai menumpuk, sistem menjadi terlalu kompleks, dan akhirnya terjadi koreksi besar. Di titik itu, banyak orang baru sadar bahwa aset yang selama ini mereka anggap aman ternyata sangat rapuh. Uang kertas bisa kehilangan nilai dalam waktu singkat, saham bisa jatuh puluhan persen dalam hitungan minggu, properti spekulatif bisa macet bertahun-tahun, tapi tanah yang produktif dan emas yang liquid hampir selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, hampir semua masyarakat kuno memahami hal ini tanpa perlu teori ekonomi yang rumit. Petani di desa mungkin tidak pernah membaca buku finansial modern, tapi mereka tahu satu hal sederhana. Kalau lo punya tanah, lo punya kehidupan. Tanah berarti pangan, tanah berarti tempat tinggal, tanah berarti keamanan, tanah berarti sesuatu yang nyata. Dan di saat yang sama, emas menjadi alat tukar yang bisa dibawa kemana saja, diterima hampir di seluruh dunia, dan tidak bisa dicetak sembarangan seperti uang kertas. Yang menarik, justru di era modern ini, banyak orang mulai melupakan dua hal tersebut. Kita hidup di dunia yang sangat bergantung pada sistem finansial digital. Uang kita ada di bank, investasi kita ada di aplikasi. Bahkan, transaksi sehari-hari pun makin jarang pakai uang fisik. Semua terasa praktis, cepat, efisien. Tapi, justru di balik kemudahan itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Bahwa sebagian besar kekayaan kita hari ini sebenarnya bukan benda nyata, melainkan klaim. Klaim atas sesuatu yang dijanjikan sistem. Dan selama sistemnya stabil, semuanya memang terlihat aman. Tapi, sejarah tidak pernah menjanjikan stabilitas selamanya. Ketika krisis besar terjadi, biasanya yang runtuh pertama kali bukanlah benda fisik, melainkan kepercayaan. Kepercayaan pada bank, kepercayaan pada mata uang, kepercayaan pada pemerintah. Begitu kepercayaan mulai retak, reaksi berantai bisa terjadi dengan sangat cepat. Orang mulai menarik uang dari bank, investor mulai menjual aset beresiko, nilai mata uang mulai jatuh, harga barang naik. Dan dalam situasi seperti itu, orang tidak lagi mencari investasi dengan return tinggi, mereka mencari perlindungan. Di titik itulah, tanah dan emas kembali muncul ke permukaan. Tanah memiliki satu kekuatan yang sangat sederhana tapi fundamental. Ia tidak bisa diciptakan lagi. Luas bumi tidak bertambah, tanah yang subur semakin langka, sementara populasi manusia terus bertambah. Artinya, secara logika dasar saja, nilai tanah yang produktif hampir selalu memiliki tekanan naik dalam jangka panjang. Bukan karena spekulasi, tapi karena kebutuhan hidup manusia sendiri. Selain itu, tanah juga punya nilai utilitas yang nyata. Lo bisa menanam makanan di atasnya, lo bisa membangun rumah di atasnya, lo bisa menghasilkan sesuatu dari sana. Tanah bukan sekedar aset finansial, tapi juga aset eksistensial, sesuatu yang secara harfiah menopang kehidupan manusia. Sekarang bayangkan kondisi dunia jika terjadi krisis pangan global, sesuatu yang sebenarnya mulai sering dibicarakan para analis beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim mengganggu produksi pertanian, konflik geopolitik mengganggu distribusi pangan, harga pupuk melonjak, energi mahal, rantai pasok terganggu. Dalam situasi seperti itu, nilai tanah yang bisa menghasilkan pangan akan menjadi jauh lebih penting daripada sekedar angka investasi. Sementara, emas memiliki peran yang berbeda tapi sama pentingnya. Kalau tanah adalah benteng fisik kehidupan, emas adalah benteng nilai kekayaan. Sejak ribuan tahun lalu, emas selalu memiliki karakteristik yang membuatnya unik. Ia langka, ia tidak bisa diciptakan begitu saja, ia tahan lama, ia mudah dikenali, dan hampir semua peradaban di dunia sepakat bahwa emas memiliki nilai. Itulah alasan mengapa emas selalu kembali menjadi tempat berlindung ketika sistem keuangan mulai tidak stabil. Bahkan, bank sentral negara-negara besar pun masih menyimpan emas dalam jumlah besar sampai hari ini. Ironisnya, banyak masyarakat biasa justru tidak memiliki emas sama sekali. Padahal institusi keuangan terbesar di dunia terus menimbunnya. Ini bukan kebetulan.
Bank sentral memahami satu prinsip sederhana dalam ekonomi. Ketika kepercayaan terhadap mata uang kertas mulai goyah, emas akan kembali memainkan peran penting. Dan kalau kita jujur melihat kondisi global hari ini, ada cukup banyak tanda yang membuat orang mulai berpikir ulang tentang stabilitas sistem finansial modern. Utang global berada di level tertinggi dalam sejarah manusia. Banyak negara mencetak uang dalam jumlah besar selama bertahun-tahun untuk menopang ekonomi. Inflasi sempat melonjak di banyak negara. Ketegangan geopolitik meningkat. Sistem perdagangan global juga mulai berubah. Tidak ada yang bisa memastikan kapan krisis besar berikutnya akan terjadi. Tapi sejarah selalu menunjukkan bahwa siklus ekonomi itu nyata. Boom dan bust, naik dan turun, ekspansi dan kontraksi. Masalahnya bukan apakah krisis akan terjadi, tapi kapan. Dan ketika momen itu datang, orang biasanya baru sadar bahwa aset yang paling berharga bukanlah yang paling canggih, tapi yang paling nyata. Tanah dan emas adalah dua aset yang memiliki satu kesamaan penting. Keduanya berada di luar sistem finansial yang kompleks. Lo tidak perlu jaringan internet untuk memiliki tanah. Lo tidak perlu server bank untuk menyimpan emas. Mereka berdiri sendiri, independen dari banyak lapisan sistem modern yang sering kita anggap permanen. Tentu saja ini bukan berarti semua orang harus menjual semua investasi lain dan hanya membeli tanah dan emas. Dunia tidak sesederhana itu. Diversifikasi tetap penting. Ekonomi modern tetap memiliki banyak peluang. Tapi yang sering dilupakan orang adalah konsep fondasi. Setiap bangunan besar membutuhkan fondasi yang kuat. Tanpa fondasi, bangunan setinggi apapun bisa runtuh ketika badai datang. Dalam konteks keuangan pribadi, tanah dan emas seringkali berfungsi sebagai fondasi itu. Tanah memberikan stabilitas jangka panjang, emas memberikan likuiditas dan perlindungan nilai. Ketika keduanya digabungkan dengan strategi yang tepat, mereka bisa menjadi semacam jangkar yang menahan kekayaan kita agar tidak ikut hanyut ketika gelombang ekonomi datang. Masalahnya, banyak orang hari ini hidup dalam ilusi stabilitas. Mereka melihat dunia yang tampak normal, lalu menganggap masa depan akan berjalan persis seperti sekarang. Padahal kalau kita melihat ke belakang, hampir setiap generasi pernah mengalami krisis yang tidak mereka duga sebelumnya. Krisis finansial, krisis pangan, krisis energi, krisis mata uang. Setiap generasi selalu memiliki versinya sendiri. Yang membedakan hanyalah siapa yang siap dan siapa yang tidak. Orang yang siap biasanya bukan yang paling kaya, tapi yang paling sadar pola. Mereka tidak menunggu sampai krisis datang baru bertindak. Mereka membangun perlindungan jauh sebelum badai muncul di horizon. Tanah dan emas seringkali menjadi bagian dari strategi perlindungan itu, bukan karena keduanya selalu naik cepat, tapi karena keduanya relatif tahan terhadap kerusakan sistemik. Ada satu analogi sederhana yang sering gue gunakan untuk menjelaskan hal ini. Bayangkan lo sedang berlayar di laut luas. Kapal modern memang punya teknologi canggih, GPS, radar, mesin kuat. Tapi kapten kapal yang bijak tetap membawa kompas manual dan peta fisik sebagai cadangan. Bukan karena teknologi modern pasti gagal, tapi karena dia tahu kemungkinan itu selalu ada. Tanah dan emas dalam dunia keuangan seringkali berfungsi seperti kompas cadangan itu. Mereka mungkin tidak selalu terlihat paling menarik saat cuaca cerah. Tapi ketika badai datang, nilainya tiba-tiba terasa sangat jelas. Sekarang kita hidup di masa yang cukup unik dalam sejarah ekonomi global. Banyak perubahan besar sedang terjadi secara bersamaan. Teknologi berkembang sangat cepat, sistem keuangan semakin digital, mata uang digital bank sentral mulai dibahas di banyak negara. Sementara di sisi lain, ketidakpastian geopolitik dan ekonomi juga meningkat. Perubahan besar biasanya selalu melahirkan pemenang dan pecundang. Dan dalam masa transisi seperti ini, memiliki aset yang benar-benar nyata seringkali menjadi semacam jangkar psikologis sekaligus finansial. Tanah dan emas mungkin terdengar membosankan dibandingkan instrumen investasi modern yang menawarkan potensi keuntungan besar. Tapi, justru karena kesederhanaannya itulah mereka bertahan begitu lama dalam sejarah manusia. Sementara banyak sistem finansial datang dan pergi, dua aset ini terus kembali memainkan peran penting. Jadi, ketika kita berbicara tentang masa depan ekonomi, mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukan lagi soal investasi mana yang paling cepat membuat kaya, tapi investasi mana yang paling mungkin bertahan ketika dunia berubah. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari membangun kekayaan bukan hanya untuk tumbuh, tapi juga untuk bertahan. Dan kalau kita tarik semua pembahasan ini ke kesimpulan yang paling sederhana, sebenarnya pelajarannya tidak terlalu rumit. Dunia boleh berubah secepat apapun, teknologi boleh berkembang sejauh apapun, sistem keuangan boleh menjadi semakin kompleks, tapi kebutuhan dasar manusia tetap sama. Manusia butuh tempat berpijak, manusia butuh makanan, manusia butuh alat tukar yang dipercaya. Tanah menjawab kebutuhan pertama dan kedua, emas menjawab kebutuhan ketiga. Itulah mengapa sepanjang sejarah, dua aset ini hampir selalu muncul sebagai benteng terakhir ketika sistem yang lebih kompleks mulai retak. Bukan berarti dunia pasti akan runtuh, bukan berarti krisis besar pasti terjadi besok pagi.
Tapi, memahami pola sejarah membuat kita sedikit lebih siap menghadapi kemungkinan apapun yang muncul di masa depan. Dan mungkin itu inti dari semua pembahasan ini. Bukan soal rasa takut, tapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa membangun keamanan finansial bukan hanya tentang mengejar keuntungan terbesar, tapi juga tentang memastikan kita memiliki sesuatu yang tetap berdiri ketika banyak hal lain mulai goyah. Jadi, kalau hari ini lo sedang membangun masa depan, sedang menata keuangan, sedang memikirkan bagaimana melindungi keluarga lo dari ketidakpastian dunia, mungkin ada baiknya sesekali kita kembali melihat pelajaran lama yang sudah terbukti selama ribuan tahun. Tanah dan emas. Dua aset kuno yang mungkin terlihat sederhana, tapi berkali-kali terbukti menjadi benteng terakhir ketika dunia berubah. Dan di tengah dunia yang makin bising dengan tren investasi baru setiap hari, kadang justru kebijaksanaan paling tua yang tetap relevan sampai hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua, bahwa membangun masa depan tidak harus selalu rumit. Kadang justru dimulai dari memahami fondasi paling dasar dari nilai dan kehidupan itu sendiri. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan ragu untuk bantu channel ini dengan like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol soal ekonomi, sejarah, dan cara melihat dunia dengan perspektif yang sedikit lebih tenang tapi tetap tajam. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.